Shalom. Selamat sore. Apa kabarnya? Luar biasa. Sore ini kita akan memulai ibadah kita. Kita akan menyanyikan doa kita. Kita akan lagu pertama kita bersama.
teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi Tuhan, Kau berkati pada kami dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, Kau yang pegang pada kami. Tuhan, Tuhan berkati juga setiap kami Tuhan yang hadir di tempat ini maupun yang melihat secara online. Tuhan, Tuhan berkati mereka. Tuhan yang membuka jalan untuk mereka. Tuhan, atas setiap masalah yang mereka hadapi. Tuhan, Kau berkati juga Tuhan pelayan-pelayan Tuhan dari Rosmina, Sinar, musik dan seniman juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami melanjutkan pada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Kita angkat lagu pujian kita yang kedua. Saya undang untuk bangkit berdiri.
menjalankan persembahan dalam nama Yesus Kristus. Saya minta Feby untuk menjalankan persembahan. Sambil kita angkat lagu pujian kita. Thank you.
10 hari kemarin? Ada yang ikut? 2 orang? Tasya dengan Feby. Feby berapa hari ikut? 7 hari. Aca? Full 10 hari. Walaupun nggak 10 hari sih sebenarnya ya, libur minggu. Padahal hari Sabtu saya nantikan untuk pemuda remaja untuk datang, karena hari Sabtunya diteduhkan, tapi tidak datang, malah kasih libur. Terus aja diteduhkan Sabtunya biar terus libur ya. Ditambah libur malah ditambah tidak hadir. Padahal waktu itu kita sama-sama berdoa untuk kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kenapa kita harus dipenuhi kuasa Roh Kudus? Supaya kita mengerti akan kehendak Tuhan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Ya, orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan pribadi lepas pribadi. Seberapapun engkau engkau, seberapapun engkau mau, seberapapun engkau berusaha, tapi kalau Roh Kudus tidak memimpinmu dalam sepanjang hidupmu, engkau dapatkan zong. Apa zong? Nol ya. Nolnya donat enak digigit, manis. Tapi kalau nolnya tanpa Roh Kudus, kita hampa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita tidak mendapatkan apa-apa, dan kita tidak bisa merasakan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab kita ini manusia, bukan tubuh saja, bukan jiwa saja yang bisa happy, hahaha, bisa bergembira jiwanya, bisa bersukacita ataupun bisa melo, galau, bersedih. Tapi kita ini manusia roh, manusia yang ada rohnya. Beda dengan ayam, beda dengan leki, beda dengan singa, tidak ada rohnya. Tapi kita adalah manusia yang punya roh, dan roh itu waktu Kejadian pasal 6, Kejadian pasal 1 ayat yang ke-6, hari yang ke-6, Tuhan menghembuskan nafas hidup bagi kita semua. Penciptaan manusia di hari ke-6, rohnya itu diberikan, hembusan nafas Tuhan itu diberikan. Berarti dalam tubuh kita, dalam jiwa kita, dalam hidup kita ada Roh Kudus. Tapi Roh Kudus itu akan dipenuhi, ya, akan dipenuhi terus dengan perbuatan-perbuatan kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Mari remaja dikasih Tuhan, buka Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Kita akan baca sama-sama ya. Yuk, yang minum boleh minum dulu, yang memeregangkan dada boleh meregangkan dada dulu, supaya kita bisa baca dengan jelas, dengan mengerti. Hari apa? Pentakosta, hari ke-50. Hari Pentakosta ini, hari ke-50, disebut juga hari pencurahan Roh Kudus, tapi disebut juga hari lahirnya gereja Tuhan. Jadi walaupun gerejanya Katolik, gerejanya Pantekosta, gerejanya Betel, HKBP, semua gereja dibuat pada hari yang ke-50, yaitu hari pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta. 1, 2, 3 kita baca. Ketika tiba hari Pentakosta, Kisah Rasul 1 ayat 1, Kisah Rasul 2 ayat 1. Baca. Kisah Rasul 2 ayat 1. Yuk, kembali lagi. Enggak apa-apa. Yuk. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Siapa orang yang percaya? Salah, murid-murid. Kita belum lahir. Kita belum ada. Mama saja udah 54 belum ada. Apalagi kalian, masih jauh di awal-awal. Yang berkumpul di situ adalah murid-murid Yesus di suatu tempat, ya. Lalu ayat 2, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin
Jadi ketika murid-murid berkumpul untuk mocok arisan, bukan? Berdoa tiba-tiba bunyi seperti tiupan angin keras memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayo kita bayangkan angin keras bunyinya di mana? Gitu. Apa? Angin kerasnya bunyi di mana kira-kira ya? Remaja coba bayangkan angin keras waktu kita murid-murid berdoa ini gimana ya? Kira-kira. Dan angin itu sangat keras memenuhi seluruh rumah di mana mereka sedang duduk berdoa. Yang kedua, tampaklah kepada mereka lidah api seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Tahu lidah? Coba yang punya lidah julurkan lidahnya. Yang punya lidah julurkan lidahnya. Ya, seperti lidah kalian, tapi api bentuknya di atas kepala murid-murid. Kalau di sekolah minggu gitu gambarnya ya, tapi nggak tahu tuh sebenarnya di atas, di samping, yang penting nggak di bawah deh. Kalau di bawah kebakar ya, nanti jadi orang guling ya. Roh Kudus itu seperti lidah nyala api bertebaran. Bertebaran artinya berkeliling, bagus. Mungkin bertebarannya karena ada angin juga kali ya. Dan di situ katakan bahwa bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Wow, ada lidah api hingga pada kasih, pada Arjuna, pada Kamade, pada Excel, pada Tasya, pada Aden, pada Maria, pada Jessica, ada gimana? Oh, dia itu pada Febri, Pak. Dan lidah api itu dikatakan hinggap. Kalau hinggap gimana adek? Remaja kasih tahu ya, hinggap itu gimana? Hinggap itu nemplok. Plok saya kan pernah ketemplokan cecek. Ketemplokan kupu-kupu, ketemplokan burung. Biasanya yang terbang ya, yang nemplok ya. Ini ada dulu zamannya Mama Elis kecil masih ada capung. Jadi kalau pagi-pagi capung. Nggak tahu kali ya? Nggak tahu, puji Tuhan masih ada yang tahu capung. Capung atau kinjem. Apa? Kinjem. Kinjem itu kalau Mama Elis pulang berangkat sekolah dari rumah ke SDK atau ke SMP, itu kan sawah tuh. Dulu belum hutan jadi sawah. Jadi itu banyak kinjem. You know kinjem yang capung. Tuh, terus banyak kupu-kupu. Itu suka kalau kita lewat dihinggapi, nemplok. Kadang-kadang nemploknya sampai ke dalam kelas ya. Jadi hinggap. Jadi lidah api itu nyata, nempel, ada di hinggap di tubuh para murid yang sedang berdoa. Tapi ajaibnya tidak apa? Tidak terbakar, adik-adik remaja. Luar biasa kan? Seperti angin yang berhembus deras, berhembus kencang di dalam rumah itu, menghembus semua orang yang ada di dalam rumah itu, tapi ada lidah api yang nyala. Biasanya kalau kita tiup lilin pakai apa? Ayo kalau tiup lilinnya pakai apa? Angin kan? Tapi hebatnya kuasa Roh Kudus yang turun atas murid-murid, walaupun angin kencang, lidah api itu mati nggak? Enggak, malah semakin menyala, semakin membara, dan tidak ada satupun yang terbakar. Ya, ayat yang ketiga tadi ya. Hingga pada masing-masing. Jadi semua orang, semua murid di saat itu diisi
pada saat mereka berdoa di loteng Yerusalem, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata. Siapa yang gak bisa ngomong hari ini? Semua bisa ya. Kalau gak bisa ngomong nanti diajak teratur bicara. Ada. Tapi pi ya. Berkata-kata dalam bahasa lain. Seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi kalau Roh Kudus penuh dalam hidup kita tandanya satu, bisa berkata-kata dalam bahasa lain. Saya bisa loh pakai bahasa siluman. Bukan itu. Berkata-kata dalam bahasa lain adalah bahasa-bahasa yang Roh Kudus berikan dalam kehidupan semua orang percaya dan semua orang yang menerima kuasa Roh Kudus. Ada yang seperti ketawa, ada yang seperti menangis, ada yang seperti berbahasa Cina. Bahasa itu bahasa lain yang Roh berikan. Terima ya. Jadi bukan bahasa yang dibuat-buat, ya. Bahasa itu karunia Roh. Terima. Waktu itu di Yerusalem dia orang-orang Yahudi yang apa? Yang jahat? Yang saleh. Saleh itu saleh apa? Saleh itu apa ya? Saleh itu apa? Saleh itu baik, taat, ya. Yang saleh dari segala bangsa di bawah kolonial. Jadi di Yerusalem itu ada orang Yahudi yang tidak jahat, orang-orang Yahudi yang baik berkumpul dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ayat yang ke-6. Lalu turunlah bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Jadi zaman dulu orang yang nggak bisa berbahasa Arab bisa ngomong Arab. Orang yang nggak bisa ngomong Cina bisa bahasa Cina. Orang yang nggak bisa bahasa Ibrani nggak bisa ngomong Ibrani bisa bahasa Ibrani. Dengan pernyataan kuasa Roh Kudus menjadikan kesaksian bahwa Roh Kudus itu penuh dalam hidup mereka. Nah, kalau sekarang apa perlu kita pakai bahasa-bahasa lain untuk menciptakan bahwa kita ini penuh dengan Roh Kudus? Karena sekarang udah ada Google Translate, ada kursus bahasa Inggris, bahasa Yunani, bahasa Jepang, dan bahasa yang lain. Tapi zaman dulu nggak ada. Tapi dengan kuasa Roh Kudus penuh atas rasul-rasul, mereka bisa berbicara dengan bahasa-bahasa orang lain. Maka mereka tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka ini yang berkata-kata ini orang Galilea? Waduh, bukankah orang yang berkata-kata ini orang Galilea? Orang Galilea itu murid-murid Yesus adalah nelayan itu bahasanya bahasa lokal. Saya tidak mengecilkan kalau orang Eretan bisa bahasa Inggris, atau orang Eretan bisa bahasa Yunani, atau orang Eretan bisa bahasa Spanyol. Ini ada kegentaran Roh Kudus di dalam gereja Maranatha Hawagelis ini. Mereka tercengang-cengang, heran, bukankah ini orang Galilea? Emang orang Eretan bisa
kan? Orang-orang kaget kenapa mereka bisa berbicara dengan bahasa mereka. Ayat yang 8 ya. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yang itu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Jadi ketika banyak orang berkumpul dari seluruh dunia untuk berdoa bersama-sama tentang janji kepenuhan Roh Kudus yang ke-50 itu, hari ke-50 setelah kenaikan Tuhan. Ada berapa bahasa di situ? Yuk kita lihat ayat 9. 1. Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari, kok bisa mereka itu berbicara dengan bahasa-bahasa yang orang Galilea itu gak pernah kenal, gak pernah khusus. Tapi penyataan Roh Kudus yang penuh dalam kehidupan rasul-rasul dan murid-murid pada saat itu dipergunakan untuk menjadi kesaksian, untuk mempermudah orang bersaksi. Kalau orang Inggris bersaksi, kita dijadikan pendeta untuk memenangkan bangsa Inggris, kita paling nggak harus bisa berbahasa Inggris. Makanya kita khusus bahasa Inggris. Sok, siapa yang mau kerja di Jepang? Harus khusus bahasa Jepang, guys. Bukan arigato gozaimasu, bukan itu doang. Tapi banyak yang harus dipelajari. Kecuali kalau kalian cuma mau ke Jakarta, nggak usah khusus bahasa Betawi. Ada yang mau kuliah di UI, Universitas Indonesia, adanya di Depok. Pakai bahasa Betawi biar bareng sama Bapak Ojak, ting. Kagak usah. Tapi ketika Roh itu penuh pada murid-murid dan rasul-rasul, mereka dipenuhi dengan perkataan-perkataan bahasa-bahasa yang mereka tidak mengerti. Tapi orang yang mendengar tercengang-cengang, kok bisa mereka berbahasa kita. Sekarang kayak Maria, tiba-tiba Maria bisa ngomong Batak lancar sama Rizka. Rizka bingung nggak? Lu di mana ya? Kalau nyanyi bisa dipelajari. Hodo amang, hodo inang, bisa kan? Tapi kalau ngomong, waduh, bingung. Tiba-tiba Maria ngajak ngomong Rizka. Ayo Rizka, katanya berangkat sekolah yuk. Ayo Rizka, gini pergi ke sini yuk. Pakai bahasa Batak. Wih, Maria bisa dari mana bahasa Batak? Kalau Maria sama Ming, saya tak tahu nih. Tapi kalau Maria Herman, saya bingung. Apalagi kalau ada Ming, apalagi kalau Excel, Miss Angel. Jadi, kalau udah dikasih Tuhan, segala sesuatu yang harus dipelajari di dunia ini bersama dengan Roh Kudus, Tuhan bisa mampukan kita dengan segala sesuatu yang spektakuler. Amin. Asal apa? Kita dipenuhi. Orang mau dipenuhi bagaimana? Ini ya, remaja sekarang ini. Kalau kalian butuh uang buat jajan, kalian datang sama siapa? Yang datang sama mama siapa? Jom. Kalau pamitin datang sama suami. Bek, duit bek. Kalau kita nggak datang sama mama, kira-kira mama ngerti nggak kita butuh duit? Enggak. Demikian juga dengan Roh Kudus. Kalau kita butuh Roh Kudus, tapi kita nggak datang sama Tuhan lewat doa, lewat persekutuan, kita di rumah asik sendiri, sibuk sendiri, bagaimana kita bisa dipenuhi dengan Roh Kudus? Mumpung kalian masih muda, kakinya masih kuat, belum netein anak kemana-mana,
belum harus masak buat suami, belum harus jaga toko, ke gereja kalau ada acara 10 hari doa penuh Roh Kudus. Kalian kan nggak nendain anak, nggak bawa anak, nendain dulu ya anaknya. Kalian nggak usah bikin susu, kalian nggak usah ganti pampers, tinggal mandi pakai baju bersih, datang dulu berdoa bersama-sama penuh dengan Roh Kudus. Kalian nggak usah kerja, cari nasabah, nagihin. Kalian nggak usah lebar. Kalian siapkan waktu, prepare. Jam 6 datang untuk berdoa. Tapi cuma 2 pun yang datang. Bukan 1 2 pun dari sekian banyaknya. Malah dikasih hari, ayo hari Sabtu kita doa. Nggak ada ibadah. Malah orang kasihan. Malah kebenaran orang datang sisa. Ya. Baik orang Yahudi ayat 11 Kak. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan. Kenapa Tuhan pada saat itu Roh Kudus memberikan bahasa-bahasa asing yang tidak dipelajari oleh rasul-rasul dan murid-murid orang Galilea yang notabene-nya adalah seorang pelayan? Untuk apa? Untuk bersaksi. Untuk menceritakan perbuatan-perbuatan besar yang sudah Allah lakukan dari mulai kelahiran Yesus, kematian, kebangkitan, kenaikan, dan kita harus sama-sama berdoa untuk janji. Untuk janji, yaitu penuh dengan kuasa Roh Kudus. Tapi kalau kita tidak mau melakukan itu, apakah kira-kira Roh Kudus penuh atas hidup kita? Tanpa kita berdoa, tanpa kita bersekutu, kita bersama-sama, kita beribadah, kita melakukan hal-hal yang baik. Seperti orang-orang saleh dari segala kolong langit, orang-orang Yahudi, orang-orang saleh berkumpul untuk berdoa. Apakah momen itu kita dapatkan? Tidak. Engkau boleh sibuk dengan urusan, engkau boleh sibuk dengan acara. Tapi satu hal yang penting, engkau harus datang kepada Tuhan, minta dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Kenapa orang banyak sakit jiwa? Kenapa orang banyak depresi? Kenapa orang banyak sinting? Kenapa? Di dalam hidupnya tidak dipimpin dengan Roh Kudus. Seorang bapak tidak menjalankan tugas kebapaannya dengan baik. Seorang suami tidak menjalankan tugas sebagai suami yang baik. Seorang ibu atau seorang istri tidak melaksanakan tugasnya yang baik. Seorang anak tidak melakukan tugasnya yang baik. Kenapa? Karena mereka tidak dipimpin dengan Roh Kudus. Putus cinta, bunuh diri. Putus cinta, buka baju, jalan-jalan. Putus cinta, ketawa ke TV sendiri sebentar lagi nangis. Karena orang-orang yang demikian orang-orang yang dangkal, orang-orang yang cetek imannya. Karena memang gak ada Roh Kudus. Nanti mabok, merokok, minum makan ciu, minum obat nyamuk, campur sama baygon. Anak-anak muda yang dikasih Tuhan, betapa besar pengorbanan orang tua kalian, mama kalian membesarkan kalian. Tapi kalau hidup kalian cuma kalian untuk pakai yang hal-hal demikian, cinta ditolak. Saya bertindak ke rumah mertua walaupun belum jadi mertua. Jadi kan aku nanti bisa, saudara. Gak bisa. Kalian harus penuh Roh Kudus supaya kalian ada rem. Apa? Rem. Walaupun kalian punya mobil Fortuner, nggak ada remnya gimana? Ngegas terus.
bengkak. Kecelakaan. Kalau mau rumah sakit ya rumah duka. 2 rumah, rumah sakit atau rumah duka. Jadi harus punya kuasa Roh Kudus supaya kalian gak jadi orang-orang yang stres, gak jadi orang depresi, apalagi sampai sinting. Jangan ya, awas ya. Kita akan ke ayat 12. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termanggu. Manggu gimana sih kalau tercengang-cengang? Termanggu-manggu, kagum, sambil berkata seorang kepada lain, apakah artinya ini? Remaja pemuda yang dikasih Tuhan, kalau engkau penuh dengan Roh Kudus, orang lain akan tercengang-cengang, akan termanggu-manggu, akan kagum. Ada lagunya, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tapi kalau Tuhan nyanyi dari surga gini, apakah aku bangga punya anak sepertimu? Oh gimana coba? Apakah pengorbananmu untukku? Ke gereja aja malas, baca Alkitab malas, berdoa malas, apalagi berpuasa lapar. Kerjanya apa? Di sini handphone, di sana handphone, di mana-mana selalu handphone. Kalau handphonenya ditaruh nangis, wah, nggak boleh nih handphone lepas dari tangan. Kalau lepas dari tangan langsung, wah, stres nih handphonenya. Apa yang punyanya yang stres, cuma juga nggak tahu. Cepet ambil air. Kemarin saya banding handphone Moses, gemes saya. Tidur sama handphone, makan sama handphone, tidur sama handphone, sama handphone, semua sama handphone. Banding aja, berlama. Papanya biarin, jangan bikin handphone lagi, disuruh pakai unek-unek aja, pakai cobek, pakai unek sambal. Halo, sayangku, pakai unek-unek kamu. Gemes saya. Kayak handphone kalau ditinggal nangis. Ya enggak? Bagaimana Tuhan akan tercengang-cengang, termanggu-manggu pada kalian? Bagaimana Tuhan akan memberikan rahmat-Nya yang begitu besar pada kalian kalau kalian tidak mau berkorban? Kalau kalian cuma bangga punya Tuhan seperti engkau, tapi Tuhan tak bangga punya anak seperti engkau. Gemes ini. Kalau bisa dibuang di SPBU, tempat pembuangan anak. Kalau di SPBU dibuang kan banyak yang ngambil ya. Kalau di hutan diambil apa hari? Harimau. Dengan di SPBU, buangnya lagi ada yang nemu. Jadi mereka semua tercengang-cengang dan sangat termanggu sambil berkata seorang kepada lain, apakah artinya ini? Artinya, kaum muda remaja dan saya penuh dengan Roh Kudus. Ayat 13. Di antara semua kebaikan, pasti ada satu yang tidak baik, yaitu mulut nyinyir. Siap nabok? Mulut nyinyir. Tetapi orang lain menyindir. Nyinyir ya. Jangan jadi yang pemuda yang suka nyinyir ya, nanti ditabok sama Melis. Taboknya pakai taruh-taruh apa? Tahu perban apa? Kalau nggak tahu nanti dibawain deh. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk anggur manis. Mereka sedang mabuk, mereka
Mabuk anggur, untuk nggak mabuk janda ya. Soalnya Arjuna doang yang laki-laki di sini. Mabuk janda, mabuk janda. Mabuk anggur katanya. Biasanya satu orang kecil. Kalau berjamaah sekarang satu liter. Kalau masuk ke gereja. Makanya mabuk bisa ngomong bahasa-bahasa ngaco. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, di antara semua karya yang baik tentang Allah, pasti ada orang yang nyinyir, ada orang yang nyindir, ada orang yang jelek-jelekin kita. Tapi tidak perlu takut. Kenapa? Ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Yuk kita baca. Kalau orang penuh dengan Roh Kudus, kita akan lihat yang pertama, kenapa Roh Kudus itu harus dilakukan pertama kali dengan mulut, dengan berkata-kata. Yakobus 3 ayat 5. Yakobus 3 ayat 5. Baca sama-sama ya. 2, 3. Demikian juga lidah, walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat mengeluarkan cahaya Isa. Dia tahu betapa kecilnya api, dia dapat membakar hutan yang besar. Tuh. Jadi Roh Kudus pertama kali kena pada lidah, supaya lidah kita, mulut kita ini bertobat. Mama Elis, lidah saya bertobat, tapi jempol saya tidak bertobat. Ya udah deh, lidah dan jempol bertobat. Karena apa? Anggota kecil dapat memegahkan perkara-perkara yang besar, tetapi juga dapat membakar hutan yang luas karena lidah itu kecil, karena api itu kecil. Jadi lidah itu seperti api. Jadi orang yang penuh dengan Roh Kudus jangan suka bohong. Kemarin kamu nggak ada salak segede gunung Krakatau. Lah gunung Krakatau aja tidak kelihatan, ada di dalam laut. Salaknya segede gunung Krakatau. Jadi kita lihat, iya. Tadi Kak Madi bilang ada salak segede gunung Krakatau, maka tepek. Kalau Mama bilang, oh gunung Krakatau aja ada di laut sih. Ini salak kayak apa nih gitu ya, misalnya gitu ya. Itu memegahkan hal yang besar. Jangan suka bohong sama mama, sama papa. Ayo, mainkan terus. Enggak. Di luarnya buku, di dalamnya kalau uang mungkin kalian tidak begitu. Karena saya percaya kalian dididik orang tua kalian bisa irit uang. Misalnya, "Ma, beli buku harganya 20.000. Kalian bilang, "Ma, ini bukunya 200.000. Pas dilihat kertasnya kertas koran. Enggak sih ya, enggak. Kalau uang udah enggak ya enggak bohong. "Ma, aku mau japok." Di mana? Di tukang sebelah. Jujur aja, mau nyeblak bareng. Jangan pakai cara japok. "Ma, aku mau itu mah, japok." Mana? Di sana mah. Di mana? Itu loh mah. Sebelahnya warung mie ayam, cuma di situ ada bang. Rumah saya japok, padahal makan mie ayam doang. Jangan bohong. Ngomong sama orang tua. Dari jam berapa sampai jam berapa? Sebab apa? Orang tua itu deg-degan. Anak saya belum pulang jam 5 sore udah deg-degan. Kecuali kalau kalian mau cepat-cepat jadi yatim piatu ya, gak apa-apa. Nanti kalian mama cek silver. Siapa yang mau jadi manusia silver? Mama cek. Bikin marah orang tua terus biar orang tua cepat mati. Ya, bikin kesel orang tua terus. Ya, biar orang tua cepat mati. Nanti kalian mama cek pakai cek silver. Mama berhenti di ini. Rapatan gereja, rapatan pasundan, rapatan anak. Kan orang tuanya nggak ada, mati. Kerja belum bisa jadi nulis. Ya? Jangan. Sayangilah orang tua. Orang tua enak nggak? Tanya Mami Jen. Tapi dari saya sendiri, enak nggak punya mama, nggak punya papa? Gak enak. Kalau berantem gak ada yang belain.
Coba kalau masih punya mama papa, macam-macam sama anakku nih, bau gementah, otak jambak tuh, kepet tuh tadi kecil kata mamanya. Berani sama anak saya, awas. Jadi kalau masih punya mama papa, disayang atau dibohongin? Dibohongin atau disayang? Amin. Biarpun orang tua kalian bisa 80 tahun sampai kalian menikah dan punya anak ya, kalian sukses, orang tua ada membela kalian ya. Jadi kenapa Roh Kudus harus nampak dalam kehidupan orang percaya? Yang pertama, mulutnya bertobat dan jempolnya sekarang karena ada WA ya, sosmed. Nomor 2, buat apa fungsi Roh Kudus dalam kehidupan kita? 1 Yohanes 4 ayat 4. 1 Yohanes 4 ayat 4. Bagian B. Oh, jadi satu teks. Yo. Bukan teks. Yo. Sebutin. Yo. Ayo ketemu satu dengan yang lain. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab apa? Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam. Jadi fungsi Roh Kudus salah satunya kita bisa terus ikut Tuhan sampai di surga. Jangan tukar Yesus dengan apapun. Banyak nabi-nabi palsu akan berkhotbah, ayo agamaku paling benar sedunia. Mau sedunia nih, mau seluar angkasa nih, Yesusku adalah segalanya. Amin. Benar nih. Kalau dilamar cowok ganteng mau sih Kak? Mau ya. Tapi satu iman. Amin. 2, 1. Jangan satu masa nanti kalau jadi kalian orang Korea dong. Satu iman. Satu iman. Supaya kalian rumah tangganya adem. Mama Mary bilang rumah tangga kuliah juga belum, SMP juga belum lulus. Tapi siap-siap, kita harus punya roh yang lebih besar dari apapun roh yang ada di dalamnya untuk kita kuat. Amin. Kuat. Jadi anak-anak muda yang kuat, ayo gandakan semua kekuatan Roh Kudus dalam kehidupan kita supaya kita menang di dalam Tuhan. Bangkit berdiri. Saya undang untuk singer, pemain musik PLBA ya, tenangkan karo Adel orang makat gereja. Kita lihatkan pujian penuh hiku. Dari Yesus ya. Dari refnya dulu ya. Ayo, semua yang mau penuh dengan Roh Kudus, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, minta Tuhan penuhi kita dengan Roh Kudusnya.
kami sudah bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Kami sudah memberikan korban persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bahkan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam di dalam hidup kami semua. Biarlah telinga seorang murid Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Dan kami mau jadi orang-orang yang penuh dengan kuasa Roh Kudus. Kami mau memiliki roh yang besar itu, yang memampukan kami selama kami ada di dalam dunia ini dan sampai kami di surga. Tuhan memberkati kehidupan pemuda remaja di sekolah mereka, apapun yang menjadi kerinduan mereka, bahkan yang mencari tempat kuliah yang baru, juga Tuhan buka jalan. Tuhan memberkatimu dengan segala kebaikan Tuhan, dan Tuhan membawa pada pengenalan akan Tuhan lebih lagi untuk engkau boleh kuat menjadi anak-anak muda yang diberkati, anak-anak Tuhan yang menjadi saksi, bahkan menjadi teladan bagi banyak orang. Terima kasih Bapak. Berkati para hamba-hamba-Mu yang sudah melayani-Mu hari ini Tuhan. Mereka sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan yang akan menolong semuanya boleh berjalan dengan baik. Besok pagi kami akan memulai lagi ibadah kami di hari Minggu Raya. Tuhan tolong bawa seluruh pemuda remaja untuk berkumpul bersama-sama beribadah, dan nama Tuhan dipermuliakan. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang kekurangan diberikan kelimpahan, yang malas Tuhan bangkitkan kerajinan mereka untuk mencari Tuhan. Mari remaja dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pemuda remaja dikasih Tuhan berulang-ulang dalam kesukaan Allah, dalam kasih Allah anaknya, dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita. Percayakan